Dari 5 orang saksi tadi Bang, kesimpulannya apa Bang ini Bang? Kesimpulannya 5 orang saksi ini kan empat calon kepala daerah ya kan. Satu ASN dari Pemprov. Dari calon kepala daerah ini terbukti di fakta persidangan bahwa mereka ini nyumbang, bukan memberikan uang itu untuk saksi, untuk gunanya untuk guna saksi partai di Partai Golkar. Jadi di Partai Golkar itu kan menurut keterangan Pak Rodin tadi ada mekanisme untuk mendapatkan rekom, itu penyetoran uang saksi baru rekom dikeluarkan. Jadi uang disumbangkan calon-calon kepala daerah itu bukan untuk Pak Rodin, dan ini dibenarkan oleh para calon kepala daerah tadi bahwa uang itu disetorkan kepada Pak Rodin sebagai ketua Golkar untuk dilaporkan ke DPP, dan itu didiskusikan lagi ke mereka, kayak di Bupati Kepayang tadi bahwa beliau mengiyakan menerima kembali uang itu untuk dia distribusikan ke saksi-saksi TPS. Jadi uang ini tidak ada hubungannya dengan pribadi Pak Rodin, apalagi Pak Rodin sebagai gubernur. Pak Rodin sebagai ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu diperintahkan DPP untuk memerintahkan ketua DPD. Jadi kayak benteng, dia bukan menyerahkan Pak Rodin tapi menyerahkan kepada ketua DPD Benteng, begitu pun Kepayang dia menyerahkan ke ketua DPD Kepayang, dan itu mereka serahkan Pak Rodin. Penyerahannya berjenjang, dan dilaporkan ke DPP dan didistribusikan lagi untuk pemenangan pilkada kabupaten masing-masing, bukan untuk Pak Rodin uangnya. Artinya tidak masuk dalam kata pribadi terdakwa Rodin ya Bang? Tidak ada hubungannya dengan pribadi Pak Rodin. Toh juga di dalam persidangan tadi kan para saksi ini kan diusung juga oleh partai-partai lain. Nah, partai-partai lain juga ada mekanisme seperti itu, ada permintaan uang untuk saksi, untuk operasional tim pemenangan, menggerakkan mesin-mesin partai, kayak Bupati Bengkulu Utara tadi, dia kan dari PDIP, partai PDIP pun dia menyatakan bahwa itu ada juga permintaan untuk operasional tim-tim di kecamatan untuk bergerak. Jadi tidak ada untuk Pak Rodin pribadi pemberian uang ini. Artinya keterangan saksi ini termasuk meringankan ya Bang dari Pak kita? Iya, karena tidak ada hubungannya. Di fakta persidangan terbukti bahwa permintaan uang ini bukan untuk Pak Rodin tapi untuk kepentingan mereka sebagai calon bupati untuk membayar saksi mereka itu sendiri. Nanti kan akan didistribusikan kembali kepada saksi. Toh juga penjelasan Pak Erwin Octavian tadi yang pernah calon juga melalui menggunakan perahu Golkar 2019, mekanisme sama seperti ini. Dia nyetorkan uang ke Golkar, tiba-tiba rekom turun, setelah itu H-2 pencoblosan dia menerima kembali uang itu untuk didistribusikan ke para saksi yang dibentuk oleh Partai Golkar. Partai Golkar sendiri kan mempunyai badan sendiri, Badan Saksi Nasional, untuk mengkoordinir saksi-saksi itu untuk didistribusikan ke TPS. Artinya unsur pemerasan dan gratifikasinya tidak ada. Tidak ada. Kita bantah ini, dan terbukti di fakta persidangan tadi majelis juga menanyakan bahwa mereka memberikan uang itu karena Pak Rodin sebagai ketua Golkar. Karena Pak Rodin juga ada mandat dari DPP untuk mengkonsolidasikan calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Oke, siap.